さん、橋本さん、松藤さん、奈良さん、谷口さん、吉内さん、岩田さん、小菅さん、吉岡さん、稲田さん、江崎さん。Lima tahun yang lalu, tanggal 9 November 1963, pada hari yang sama pukul 3.12 sore. Korban tewas 458 orang, luka berat 675 orang, luka ringan 42 orang, sehingga jumlah total 1.175 orang korban adalah kecelakaan besar tambang batubara kedua terbesar di Jepang. Tim pemeriksa teknik bencana Miike yang segera dibentuk 4 hari setelah kejadian tersebut, segera melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan. Kepala Cabang Kyushu Laboratorium Riset Sumber Daya Kementerian Perdagangan dan Industri MITI Jepang, Kenichi Seki, juga ikut serta dalam tim pemeriksa ini. Tidak lama kemudian diketahui bahwa tempat ledakan adalah daerah sekitar 270 meter di bawah permukaan laut di lorong miring pertama pertambangan Mikawa. Daerah tersebut selama ini dianggap daerah teraman yang tidak pernah mengeluarkan gas. Diduga penyebab ledakan adalah karena konektornya sudah rusak sebelum ledakan itu terjadi. Laporan tim pemeriksa menyatakan sebagai berikut. Pertama-tama, konektor kereta tambang yang sedang digulung putus, sehingga kereta tersebut menjadi tidak terkendalikan dan terlepas dari relnya. Akibatnya, debu-debu serbuk-serbuk batubara yang mengendap di lorong tambang berterbangan, dan bencana Miike ini timbul karena terjadinya pengapian pada debu-debu batubara ini, sehingga terjadi ledakan debu batubara. Sejak kecelakaan itu, para peneliti dari Laboratorium Riset Sumber Daya termasuk Seki mencurahkan perhatiannya untuk meneliti penanganan secara ilmiah terhadap ledakan debu batubara tersebut. Untuk itu, perlu diteliti sifat dari ledakan debu batubara tersebut. Hasil dari pelacakan selama 5 tahun ini diketahui bahwa pada debu batubara yang sama pun ada sifat ledakan yang kuat dan ada yang tidak. Yang sedang ditebarkan sekarang ini adalah debu batubara Miike. Dengan alat uji coba ini, kecelakaan ledakan debu batubara tambang Miike dapat diwujudkan kembali. Dalam percobaan yang dilakukan oleh Seki dan rekan-rekannya, debu batubara Miike terbukti merupakan debu yang sifat ledakannya kuat.
Debu batubara yang bersifat eksplosif yang telah merenggut 458 korban nyawa adalah debu bermasalah yang pasti timbul pada waktu penggalian batubara. Dan debu bermasalah ini tersebar di seluruh lorong tambang di bagian dalam bawah dasar laut Ariake sepanjang 210.000 meter. Jika Anda pergi ke 36 lapisan batu atas, lalu belok ke kanan ke 4 jalan kerja, maka Anda akan tiba di pusat tambang batubara, yaitu bidang kerja yang berjarak 7.400 meter dari pintu masuk lorong tambang. Bidang kerja penggalian telah berubah banyak dalam 5 tahun ini. Tiang penyangga atap adalah tiang besi yang dikendalikan dengan tekanan hidrolik. Untuk menggali batu bara dalam jumlah yang besar, telah dipakai drum cutter berkecepatan tinggi, sehingga jumlah batu bara yang diperoleh per hari telah meningkat 30% dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Akan tetapi, yang tidak berubah sedikit pun dari 5 tahun yang lalu adalah kenyataan bahwa debu batubara dan manusia tinggal bersama di sini. Walaupun begitu, telah dicoba bermacam-macam cara untuk menghadapi debu batubara dalam 5 tahun ini. Tambang batubara Miike merupakan salah satu tempat tersebut. Agar debu batubara tidak berterbangan, batubara yang baru digali disiram air. Pengukuran gas diperketat secara hukum untuk mengatasi ledakan gas yang menjadi pemicu terjadinya ledakan debu batubara. Dikembangkan alat ukur debu batubara industri yang berukuran kecil, sehingga hasil pengukuran jumlah debu batubara yang melayang di udara dapat segera diketahui di situ juga. Untuk mencegah ledakan debu batubara, sangat diwajibkan untuk menebarkan serbuk batu karang yang tidak bersifat eksplosif di dalam lorong tambang. Dengan mencampurkan serbuk batu karang yang tidak bersifat eksplosif, dapat mencegah naiknya konsentrasi debu batubara sampai menjadi titik ledak. Akan tetapi, serbuk batu karang ini pun tidak akan berguna jika tidak disebarkan setiap 3 hari sekali di lorong tambang biasa dan setiap hari di lorong ventilasi. Kunrenの想定、第一航空地付近において単人爆発が発生した。多数の一酸化炭素中毒者が出た模様である。命令、3分間以内に救命器を着装して救出に出発せよ。出発します。第一分隊。Keracunan gas karbon monoksida. 5 tahun yang lalu pada hari itu, gas karbon monoksida yang masuk ke dalam tubuh bercampur dengan darah, bahkan telah menghancurkan sel-sel otak yang menjamin kehidupan manusia. Orang-orang yang lupa bagaimana cara merokok, walaupun sebelumnya mereka begitu suka merokok.
Suami istri yang perasaannya tidak sejalan. Bahkan terhadap orang-orang yang beruntung nyawanya terselamatkan pun, karbon monoksida telah membuat mereka terjatuh dalam penderitaan. Menurut laporan pemeriksaan, kebakaran yang terjadi bersamaan dengan ledakan tersebut menyebar sepanjang 2.800 meter. Akan tetapi, yang tewas karena ledakan secara langsung hanya 20 orang saja. Kalau begitu, penyebab kematian dari 438 orang sisanya adalah... Laporan pemeriksaan itu selanjutnya menyatakan bahwa penyebabnya adalah gas karbon monoksida berjumlah banyak yang timbul pada waktu pembakaran karena ledakan debu batu bara. Hal ini berarti bahwa penyebab kematian hampir 90% dari korban yang tewas adalah keracunan karbon monoksida. Kochira 司令室訓練隊16時発令。想定、宮浦港車庫において校内火災が発生し、宮浦バイパスより多くの者は直ちに全員退する。はい、了解。ただいまより退避します。 Setelah kejadian bencana Miike, untuk mencegah gas karbon monoksida, masker-masker karbon monoksida dengan segera diperlengkapi di setiap tambang batu bara. Manusia akan tewas apabila menghirup udara mengandung CO berkadar 0,5% selama 10 menit. Akan tetapi, tim peneliti melaporkan bahwa CO berkadar tinggi antara 7-10% mengalir di lorong tambang ini pada waktu itu. Apakah masker CO dapat melindungi secara sempurna dari gas CO berkadar tinggi ini seperti yang diharapkan? Dan apabila masker ini ada 5 tahun yang lalu, dari 458 korban yang tewas, berapa nyawa yang bisa terselamatkan? Seki dan rekan-rekannya menambahkan teknologi terapan pada masker tersebut. Bentuknya seperti tabung dan berada di bagian inti dari masker CO. Gas karbon monoksida yang mengerikan itu akan berubah menjadi gas karbon yang tidak berbahaya apabila bersentuhan dengan obat yang berada di dalam tabung tersebut. Gas karbon monoksida yang mengalir ke masker dari tabung gas. Konsentrasinya hanya setengah, yaitu 4% daripada waktu bencana Miike. Tetapi, CO yang melewati dalam masker ini kadarnya hampir menjadi nol. Gas karbon monoksida cukup dapat dicegah. Akan tetapi temperaturnya mencapai 160 derajat Celcius. Hal ini disebabkan karena panas reaksi pada waktu memurnikan gas karbon monoksida. Air gelas kimia mendidih dan tabung pada masker mulai menjadi gosong. Bersamaan dengan semakin tinggi konsentrasi gas karbon monoksida, temperaturnya semakin bertambah naik. Pada waktu konsentrasi CO-nya 4% saja, temperaturnya sudah tinggi. Gas CO pada waktu bencana Miike akan mencapai 2 kali lipatnya. Lima tahun setelah itu sampai sekarang badan saya masih kaku dan selalu gemetaran. Gas karbon monoksida yang mengerikan. Walaupun masker CO ada pun 5 tahun yang lalu, hampir dapat dipastikan sebagian besar dari 458 orang tersebut akan kehilangan nyawanya karena konsentrasi tinggi gas itu. Kemudian yang beruntung nyawanya terselamatkan dan hingga sekarang pun harus berperang melawan penyakit itu ada lebih dari 100 orang.
Daerah sekitar tempat kecelakaan di pertambangan Mikawa Miike, sekarang di atapnya banyak digantungkan kantung-kantung kuning. Ini adalah uji coba para peneliti dari Laboratorium Riset Sumber Daya yang melanjutkan penelitian terhadap keselamatan tambang batubara. Di dalam kantung ini dimasukkan air. Apakah dengan air dari kantung ini dapat digunakan untuk mencegah menyebarnya percikan api yang terjadi bersamaan dengan ledakan sesuai dengan yang diharapkan? Ledakan dapat dipadamkan dengan air yang ditebarkan dari kantung pertama. Seki dan rekan-rekannya berpikir, seandainya api ledakan yang mencapai 2.800 meter itu dapat dihentikan hanya sampai 200 meter saja, jumlah gas karbon monoksida yang terjadi karena terbakarnya debu batubara pasti akan menjadi jauh lebih sedikit. Dengan demikian, konsentrasi di sebagian besar lorong tambang dapat ditekan kurang dari 1%, sehingga masker CO yang sekarang cukup dapat berguna. Seandainya demikian, hampir dapat dipastikan dari korban yang tewas, lebih dari 90% dapat diselamatkan. Akan tetapi, untuk itu kantung airnya harus berfungsi dengan baik dan dapat memadamkan ledakan dengan sempurna. Percikan api tidak terpadamkan. Pada waktu air dari dalam kantung tepat jatuh karena ledakan, ujung dari api ledakan harus tepat berada di bawah kantung tersebut. Tidak akan berguna jika terlalu cepat atau terlalu lambat. Seki dan rekan-rekannya sudah menyadari kelemahan tersebut sejak mengembangkan kantung air itu. Oleh karena itu, sejak 4 tahun lalu dikembangkan alat tirai air otomatis yang dapat mengeluarkan air bersamaan dengan terjadinya ledakan. Negara-negara yang mengalami kecelakaan tambang batubara seperti Jerman, Inggris, dan lain-lain juga mengembangkan penelitian seperti ini. Dan tahun ini, karena adanya pelajaran berharga dari bencana Miike, Jepang dapat membuat alat tersebut lebih dulu. Air akan keluar segera setelah menangkap angin ledakan dari sensor ini. 3数えるまで数えますよ。1、2、3。いいですね。 Pada waktu sensor mendeteksi ledakan, katup terbuka. Tingkat kepercayaan dari alat ini semakin tinggi jika waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan air semakin mendekati 0. Sekarang mari kita perpanjang waktunya 10 kali lipat. Sensor untuk menangkap sinar inframerah atau sinar ultraviolet yang keluar bersamaan dengan ledakan juga dikembangkan. Seki dan rekan-rekannya mengulang beberapa kali percobaan-percobaan seperti ini sejak tahun ini, dan apabila alat ini jadi, alat ini dapat menolong manusia dari keracunan gas karbon monoksida.
Dari kota Izuka, Fukuoka Prefecture, 10 km ke arah barat, di daerah perbukitan dengan latar belakang Sungai Bota, terletak tambang batubara percobaan, laboratorium uji coba teknik sumber daya. Pada tanggal 17 Oktober yang lalu, alat tirai air otomatis dibawa ke sini dan pertama dilakukan percobaan pemeriksaan keefektifannya berdasarkan ledakan debu batubara. Alat tirai air otomatis dipasang di sekitar pintu masuk lorong tambang percobaan yang mempunyai panjang 400 meter. Pada katup pendorong air, sensor penangkap ledakan, lalu langit-langit digantungkan plastik yang mudah terbakar dengan interval 2 meter. Pada waktu percikan api tertiup keluar dari dalam lorong tambang setelah terjadi ledakan, apabila alat ini berjalan dengan baik, maka percikan api akan terhenti di tempat yang ada pipa airnya. Kemudian plastik yang digantungkan di langit-langit harus tersisa tanpa terbakar. Persiapan selesai setelah debu batubara ditaburkan.実験準備が完了いたしましたので、大口付近の方は速やかに退避してください。10、9、8、7、Sebelum percobaan, pipa air yang dicat berwarna putih telah berubah menjadi berwarna abu-abu, seolah-olah telah berada di dalam lorong tambang bertahun-tahun. Kemudian di bagian bawahnya, Seki dan rekan-rekannya mendapatkan potongan plastik dalam keadaan seperti sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa api ledakan berhenti di bawah pipa air. Kira-kira 50 meter dari pintu masuk lorong tambang, potongan plastik yang tidak ada pipa airnya gosong terbakar. Dan kemudian potongan plastik di bagian lebih dalam lagi benar-benar terbakar habis. ここはまあ火炎がもちろんこう来ないおかしいわけですが、完全にまあ燃えておりますね。そこで、そうだ。完全に大成功だろ。ということですね。それでまあ一応まあ成功ですから、もうちょっと改造する点もあるかもしれませんけど、今度の場合はまあ大成功ということでしょう。Setelah 4 tahun sejak dimulainya pengembangan ini, efek dari alat tirai air otomatis telah diuji. Lima tahun setelah bencana Miike,
Banyak orang-orang yang sekarang ini pun menderita karena keracunan gas karbon monoksida. Kemudian selama 5 tahun ini, banyak gunung yang longsor yang menyebabkan orang enggan masuk ke dalam lubang. Akan tetapi walaupun begitu, sekarang ini ada 100.000 orang yang tetap menggali batu bara. Nyawa 100.000 orang. Untuk itu, selama manusia hidup, usaha ilmu pengetahuan harus dapat berguna sekarang ini. Hal ini agar bencana Mike tidak terulang lagi.